Kebijakan untuk memasukkan materi pemeriksaan rekam jejak terhadap calon anggota PPS bertujuan untuk mengantisipasi adanya anggota partai politik atau tim sukses dari salah satu calon terlibat sebagai petugas pilkada. Pemeriksaan rekam jejak masing-masing anggota PPS dilakukan dengan melakukan wawancara langsung calon petugas yang bersangkutan hingga meminta tanggapan dari masyarakat untuk mencari informasi bagi calon yang bersangkutan, termasuk memeriksa akun media sosial untuk menelusuri rekam jejak digital. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan Mega Variani Ferry mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap rekam jejak digital calon anggota PPS akan menjadi salah satu yang menentukan dalam proses seleksi. Menurut Mega, pemeriksaan rekam jejak digital kepada masing-masing calon anggota PPS bertujuan untuk mengetahui tingkat integritas serta paradigma dari masing-masing calon anggota PPS terhadap keberpihakannya dalam situasi politik seperti pada saat pelaksanaan pemilu 2019 lalu. Dan KPU menginginkan orang-orang yang benar-benar punya integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sebagai petugas pilkada. KPU menelusuri rekam jejak para calon dengan meminta tanggapan masyarakat hingga rekam jejak di media sosial untuk menentukan kinerjanya ketika menjalankan tugas sebagai petugas pilkada. Ia menjelaskan sejak tanggal 11 hingga 12 Maret 2020, KPU Kota Balikpapan telah melakukan seleksi wawancara kepada 189 calon anggota PPS yang dilaksanakan di Hotel Horizon Balikpapan. KPU Balikpapan akan mengumumkan hasil tes wawancara calon anggota PPS yang lolos tes wawancara pada minggu ini. Kebutuhan petugas PPS pada Pilkada tahun 2020 tercatat mencapai 102 orang, yang akan dibagi masing-masing 3 orang di tiap kelurahan. Masa tugas petugas PPS tercatat selama 8 bulan sejak April hingga September 2020. Bahan yang dijadikan untuk materi wawancara kita adalah rekam jejak. Pertama adalah rekam jejak dari calon anggota PPS tersebut, baik yang sudah berpengalaman di kepemiluan maupun tidak. Apakah kemarin dia atau saat ini pun dia itu mungkin termasuk dalam mungkin jadi anggota parpol, atau dia juga termasuk dalam tim sukses, itu juga perlu kita klarifikasi kan, kita perlu tanyakan gitu kan. Atau kemarin dia pernah jadi PPS, tapi kemudian sempat punya keinginan mengundurkan diri, kemudian dia juga mungkin ada kena teguran dari kami, dari PPK maupun KPU, itu juga perlu kami tanyakan lagi gitu. Baik atau buruknya rekam jejak mereka sebagai menjadi anggota PPS kemarin pun, artinya sebagai penyelenggara, itu perlu kita klarifikasi di wawancara ini. Penyelenggara itu pada prinsipnya kan sudah harus netral. Yeah. Integritasnya juga harus nomor 1 kan, di posisinya bahwa dia memang harus jadi netral, integritasnya juga harus tinggi, sehingga nggak diragukan lagi dia menjadi penyelenggara. Kesadaran dia, motivasi dia, itu sudah dibuat di dalam surat pernyataannya ketika dia mendaftar PPS. Itu sudah ada. Saya rasa kalau dia membuat surat pernyataan itu dengan sadar pada saat itu dan itu di atas materai, saya yakin mereka nggak main-main dengan itu. Itu bisa jadi kategori kalau misalnya dia condong ke kemana itu bisa kategori menjatuhkan. Kita perhitungkan ya, itu akan menjatuhkan otomatis gitu. Meskipun menjadi tim sukses itu kan ada yang tim sukses di SK-kan begitu kan, ada yang tidak. Tapi kalau sedikit saja dia sudah bersentuhan dan itu sudah nampak, udah itu jadi bahan perhitungan kita, ya sebaiknya kita hindarilah daripada di kemudian hari ada masalah. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.